Halo guys, welcome back. Jadi kita berada di Washington DC, di pusat Washington DC. Di kiri saya kita tidak terlalu jauh dari White House di mana Presiden Amerika Serikat tinggal. Dan di kanan saya adalah salah satu gedung favorit saya, yaitu The Corcoran. Apa itu The Corcoran? The Corcoran adalah gedung art untuk mahasiswa George Washington University. Nah, kalau kalian tidak tahu, saya adalah alumni sekolah George Washington University yang menurut saya adalah sekolah terbagus di Washington DC. Mungkin saya bias ya, tapi ini menurut saya adalah salah satu sekolah terbaik di seluruh Amerika Serikat. Jadi Corcoran School of Art and Design ini menampilkan berbagai karya-karya seni oleh berbagai mahasiswa, terutama senior ya. Jadi di sini ada modern art, ada apa-apa. Tapi menurut saya menarik adalah perbedaan ini. Jadi Anda bisa lihat gedungnya tuh sangat kuno, tapi tetap terjaga, sangat cantik. Tapi di dalamnya seni-seni oleh mahasiswa tuh menurut saya itu sangat modern, sangat unik, sangat baru, sangat fresh. Jadi museum ini open for public, jadi semua orang bisa datang ke sini dan bisa menikmati berbagai seni. Dan hari ini kita di sini karena saya ingin merayakan Hari Batik Nasional. Ya, ini betul Hari Batik Nasional, oleh karena itu saya menggunakan batik. Tuh. Dan Anda juga bisa lihat Mas Yogi pakai batik juga. Nah, Mas Yogi, saya mau nanya nih, udah pernah ke Corcoran School belum? Jadi udah pernah, tapi udah pernah. Cukup lama ya. Udah cukup lama. Itu kenapa ke situ? Jadi waktu itu kebetulan Indonesia mengadakan semacam fashion batik di sini. Oh, di sini seru banget. Nah, speaking of batik, fashion batik, kita ke Indonesia ya karena ada acara Hari Batik Nasional oleh YBI. Kita lihat liputan ke situ. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober, bertepatan dengan ditetapkannya Batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal 2 hingga 6 Oktober 2024, Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia kembali menggelar perayaan Hari Batik Nasional dengan berbagai rangkaian kegiatan. Dengan tema Bangga Berbatik yang bertujuan bahwa batik dapat digunakan dalam setiap kesempatan oleh semua orang, terutama mendorong generasi muda untuk bangga berbatik sebagai salah satu identitas budaya Indonesia. Pameran yang diadakan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta ini dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satu highlight pameran ini adalah batik tulis Gedok Tuban yang sepenuhnya diproduksi di Tuban. Kain batik ini tidak hanya memukau dengan keindahan motif tradisionalnya, tapi juga menyimpan potensi ekonomi besar, menjadi kebanggaan lokal yang mendukung perekonomian daerah. Selain pameran, acara ini dimeriahkan oleh peragaan busana karya anak bangsa dan juga diramaikan dengan workshop dan talk show interaktif yang membahas perkembangan batik saat ini, khususnya di kalangan anak muda termasuk Gen Z, menjadikan batik lebih dari sekedar kain tradisional tetapi juga bagian dari gaya hidup yang kreatif dan kekinian. Di puncak acara Hari Batik Nasional 2024 juga digelar Batik Fun Run dan Walk yang dibuka oleh Ketua DPR Puan Maharani dan ditutup dengan penampilan musisi Run Band yang membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Dekat di Hati hingga Pandangan Pertama yang berhasil menghibur penonton yang hadir di acara ini. Wah, ternyata eventnya seru banget ya kelihatannya, Mas. Banget, tadi ada berbagai artis yang datang, ada berbagai aktivitas, sampai ada fun walk.
di mana para peserta bisa jalan menggunakan batik. Bisa jalan sekitar 5 atau 10 km itu. Ada fashion show ya? Ada fashion show juga. Jadi emang ini eventnya menarik banget untuk semua umur ya. Iya, dan menurut saya Hari Batik Nasional itu bagus banget untuk mengingatkan tidak hanya warga Indonesia tapi juga seluruh orang-orang yang turis dari ke Indonesia untuk menikmati batik. Jadi apa yang membuat batik itu unik dan gitu loh. Kita bangga ya. Oh, saya bangga banget dari orang Indonesia. Harus dilestarikan banget ya. Kalau enggak nanti diambil sama diambil. Iya. Dan menurut aku yang buat batik unik itu karena gimana ya? Batik tuh bisa dipakai hampir buat apapun ya. Jadi ada batik yang formal, ada batik yang lebih nyantai, dan semua itu diperlihatkan di event ini. Dan ini bukan pertama kali ya ada event seperti ini. Seperti tahun lalu saya sempat pergi ke... Gimana tuh? Waduh, seru banget. Ke acara itu ya? Ke acara itu. Acara dari iya. Yayasan Batik juga ya? Yayasan Batik Indonesia. Jadi saya sempat jalan-jalan di Indonesia pagi itu. Jadi ada event ini, jadi saya why not I just go there. Terus lihat apa aja sih? Wah, boleh tahu? Ada berbagai band yang datang di situ, itu pasti ya seru lah. Dan saya juga ngelihatnya tuh waktu itu sempat ya kan, dia tuh fashion show. Milih-milih fashion show ya. Iya. Sama milih-milih batik, yaitu untuk batik-batik yang dibuat oleh UMKM. Jadi itu menurut saya juga kesempatan, karena kalau di Amerika tuh walaupun udah banyak yang pakai batik, tapi yang jual batik jarang ya. Jadi itu menurut saya tuh kesempatan bagus untuk beli batik, dan saya lagi cari-cari pakaian batik pada saat itu yang agak modern tapi agak berbeda juga. Saya nggak mau kasih lihat dulu, jadi kalian harus nonton liputannya ya. Dan di liputan ini juga ada saya sempat ini loh sebagai model loh, catwalk, jadi pasti seru banget. Keren banget Jadi you guys check it out while kita masih nongkrong di GW dulu nih. Hey guys, saya baru beli kopi dan hari ini saya lagi liburan di Jakarta nih selama sebulan. Dan hari ini saya berada di Mall Spark karena ada gelar batik Nusantara, yaitu sebuah ajang yang bergengsi banget yang mempromosikan batik yang diadakan oleh Yayasan Batik Indonesia, dan acaranya seru banget deh. Jadi apa sih itu Yayasan Batik Indonesia? Yayasan Batik Indonesia adalah sebuah lembaga nirlaba yang mempromosikan batik dan juga mendukung para artis, seniman, perancang, dan juga pebisnis batik di Indonesia. Jadi seperti Anda bisa lihat nih, acaranya seperti ini ya. Wow. Seperti Anda bisa lihat nih, di kanan saya nih ada berbagai stand batik dan seru banget. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam untuk melihat berbagai toko-toko yang ada di sini. Indonesia, air Nah, tadi pagi juga ada acara pembukaan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Nah, pidatonya Jokowi juga menarik karena dia berkata mengenai filosofi batik. Batik adalah sebagai simbol Indonesia dan juga filosofi perancang dan juga seniman Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain tadi juga ada pidato oleh Presiden Joko Widodo, ada juga Menteri Keindustrian yang datang dan dia berbicara mengenai bagaimana batik itu secara komersial atau secara ekonomik itu sangat meningkat setiap tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021, ini meningkat 35% Bapak Presiden. Penghargaan dari Yayasan Batik Indonesia.
Waduh, dari Corcoran School of Art kita masih berada di George Washington University. Dan karena ini musim gugur nih, kalian bisa lihat tempatnya ramai banget ya. Ada banyak sekali mahasiswa lagi jalan-jalan. Aku jadi rasa nostalgic, Mas. Jadi ingat mahasiswa di sini. Iya, aku seru banget pengalaman saya di George Washington University. Tapi gimana guys, tadi liputan Hari Batik Nasional yang diadakan oleh Yayasan Batik Indonesia, seru banget ya. Dan seperti saya katakan ada banyak sekali aktivitas. Terutama juga di situ ada banyak sekali UMKM yang menjual batik-batik. Nah, saya waktu sempat ke Indonesia itu saya emang betul-betul lagi cari something batik yang bisa saya pakai di sini karena Apa aja tuh? wah, aku reveal sekarang nggak ya? Tapi salah satunya saya beli topi bucket hat karena di Amerika tuh walaupun udah ada banyak yang pakai batik tapi belum banyak yang jual di sini. Jadi emang saya cari kesempatan untuk beli batik di Indonesia dan saya sempat ketemu dengan teman saya yaitu Jeremy. Dan kita beli batik bucket hat di situ. Coba lihat guys. Guys, lagi jalan-jalan di GBN dan saya lihat ada Vespa yang warnanya keren banget dan ada batiknya nih. Wow. Keren ya. Katanya harganya 77 juta. Worth it nggak menurut kalian deh? Apa kabar bro? Good. Ya udah lama nggak ketemu nih ya. Udah lama men. Iya, jadi kita masih di GBN, yaitu Gelar Batik Nusantara. Dan menariknya nih di sini ada bisa belanja batik ya. Yes, emang ini tempatnya ternyata memang pameran batik dan belanja batiknya banyak banget. Asik sekali dan nggak cuma pakaian doang ya, seperti di kiri saya ini nih. Ini ada semacam kayak furniture tapi pakai batik nih, ada bantal batik, yang lain-lain. Lu mau beli batik katanya nih? Udah lihat-lihat? Udah ada yang ketemu? Udah, gue udah tahu apa nih. Ayo ketemu Ketemu ya. ya? Iya dong. Ya, let's go. Semuanya toko-toko semua nih di sini. Tuh, di kiri kanan saya ada semua toko. Yuk, kita ke toko. Ini deh. Oh, di kanan. Sini, ya? sini. Jadi apa sih yang membuat batik Sadewa ini unik, Mas? Ya, semua orang bilang kayak gitu kayaknya. Semua toko unik ya di sini ya. Apa namanya? Saya cuma nerusin dari omongan teman-teman yang beli aja. Belum gua reveal nih sebenarnya. Oke. Gue kalian coba deh. Yes. Guess. Yang mana yang gue? Kalau dia sih sukanya sih yang modern nih. Sama sih sebenarnya kita kembaran nih hari ini ya. Jadi mungkin yang mirip-mirip gini nih ya. Yang ini ya, Bos? No. Oh ini. Oh, dinosaurus. Boleh. Pilihan lu boleh lah. Oke Mau lah ya. dijadiin apa nih kira-kira? Kaos kali ya. Kaos keren sih. Bukan kemeja, tapi gue bisa jadi kayak kaos gitu. T-shirt. Oh, oke. Kalau nggak itu topi. Kayak topi keren juga Topi sih. lebih keren ya? Iya, nggak tahu sih yang mana lebih keren. Itu berarti kombinasinya juga itu. Kombinasi itu. Oh, gitu. Origami dan dinosaurus. Oh, ini origami. Pantesan lu beli yang ini nih. Mana ya, Jan? Kayak aku jatuh cinta yang ini sih. Iya, pas ya. Cerah ya mukanya. Harus dipakai nih sepertinya. Hasil. Asik ya. Saya lagi bicara dengan George Washington University dan kita masih bicara tentang Hari Batik Nasional yang diadakan oleh Yayasan Batik Indonesia. Nah, tadi kita udah bicara mengenai band, kita bicara tentang UMKM. Berikutnya ada kegiatan-kegiatan lain yang masih tetap terhubung dengan batik. Sebagai contoh, saya menjadi model catwalk loh, menarik kan? Lihat deh guys.
Hey guys, saya kembali lagi di Smart Mall untuk acara Gelar Batik Nusantara atau GBN, yaitu sebuah ajang yang diadakan oleh YBI, Yayasan Batik Indonesia. Dan ini saya kembali lagi karena ada banyak sekali aktivitas. Selain misalnya belanja batik di bazar, di sini juga ada sebuah talk show nih yang Anda bisa lihat di kanan saya. Mereka bicara mengenai bagaimana menggunakan batik yang lucu dan juga modern. Dan selain itu juga tadi ada sebuah acara painting ya, di mana partisipan bisa datang dan bisa langsung mendesain batik sendiri, baju batik sendiri. Mereka memotong-motong kain batik dan ditaruh, ditempel di kertas dan dicat setelah itu. Dan ada pemenangnya, ada 3 pemenang. Seru banget ya acaranya. Nah, selain itu juga ada berbagai fashion show yang diadakan di sini. Kemarin saya sempat datang ke fashion show dan ada desainer-desainer ternama, seperti salah satunya adalah Octaviano Prio. Dan dia udah kemana-mana ya memamerkan baju-bajunya, termasuk juga di Amerika. Saya sempat ketemu dia loh di Washington DC. Nah, salah satu alasan saya datang ke GBN lagi adalah karena saya dipilih sebagai model untuk salah satu batik company di sini. Wah, seru banget ya. Nah, kita lihat yuk pengalaman kita behind the scenes. Kita akan ganti baju sebentar lagi, tapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda backstage untuk lihat makeup artist di sini. Dia sekarang kita akan masuk backstage. Udah di makeup? Belum. Jadi bisa dia ada apa? Ada fakta menarik mengenai makeup artist ini? Ya, jadi mereka semua komunitas makeup artist yang di Tumblr. Oh. Jadi segala macam, kita disupport sama mereka sih. Oh, lucu banget. Jadi ini kayak memberi oportunitas juga ya buat yang kurang mampu gitu. Oke guys, sekarang kita ini ya bajunya ya. Iya, ini bajunya dan kita. Oke, kita ganti baju dulu ya. Dadah, ya. Getting ready. Let's go. Gimana pengalamannya? Kok tegang sih? Seru ya tapi seru. Ini kayak over gitu sih. Gitu-gitu aja ya. Mantap lah. Next time lagi lah. Yes. Gimana George? Keren kan aku jadi model kan? Lu juga jadi model, cocok banget deh. Anyway, selain itu juga ada satu lagi nih kegiatan. Jadi di hari terakhir, hari Minggu, ada semacam fun walk seperti tahun ini. Dan fun walk ini seru, saya nggak ikut partisipasi, saya nggak ikut walk, tapi saya nge-DJ loh. Check it out. Hey guys, saya hari ini bangun pagi, sekarang sekitar jam 6 pagi. Karena di acara GBN ini adalah hari terakhir untuk GBN. Dan ada semacam fun walk nih, jadi orang-orang pada datang berkumpul di sini dan akan jalan sekitar 5 km. Dan mereka semua diberikan baju ini nih. Keren ya, ini baju olahraga tapi ada motif batiknya. Keren. Nah tapi sayangnya saya nggak bisa ikut jalan karena saya tampil DJ nih.
Waduh guys, masih di George Washington University. Saya sebagai alumni di sini bangga sekali. Alasan kenapa saya bangga karena George Washington dari dulu ingin memperlihatkan berbagai budaya termasuk Indonesia nih. Di belakang saya ada museum yang terkenal banget di Washington DC yaitu Textile Museum, George Washington Textile Museum atau tekstil ya. Dan seperti kalian tahu, Indonesia mempunyai berbagai tekstil yang terkenal banget di seluruh dunia termasuk batik nih. Walaupun udah tutup nih tokonya, kita udah telat ya, museumnya udah tutup dan tokonya udah tutup. Tapi kalian bisa lihat nih, dalam sini ada berbagai macam tekstil-tekstil termasuk dari Indonesia tuh. Mereka menjual berbagai macam batik, nggak cuma dari Indonesia tapi juga yang dari Nigeria, because mereka punya semacam batik mereka sendiri, Uzbekistan, Mali, Peru, dan seperti saya katakan George Washington emang dari dulu ingin memperlihatkan budaya, tidak hanya budaya Indonesia tapi dari seluruh dunia ya. Kita sempat pergi ke event di sini ya Mas, di mana ada desainer Indonesia. Iya, itu ada desainer Indonesia. Iya. Ya. Pengalamannya gimana tuh? Dia? Waduh, saya gimana ya? Pada saat itu saya masih menjadi mahasiswa dan saya bangga banget menjadi mahasiswa Indonesia di George Washington karena saya bisa melihat budaya saya diperlihatkan di panggung internasional yaitu di George Washington usaha University. Indonesia ini untuk mempopulerkan batik di Amerika tuh besar sekali. Ya? Besar sekali. Jadi kalian bisa lihat kita masih muda nih, masih berapa tahun yang lalu. Check it out ya guys. Halo pemirsa, saya sekarang berada di Textile Museum di George Washington University. And as you can see, everyone's wearing batik. I'm wearing batik. Why? Because it's National Batik Day. Right, ladies? Waduh, museumnya keren banget ya. Sayang udah tutup ya Mas. Padahal kita bisa lihat-lihat, mungkin next time kita bisa ngeliput nih. Karena pasti ada banyak unsur-unsur Indonesia. Mereka ingin memperlihatkan budaya-budaya dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Jadi kita mungkin harus kesini ya next time guys. Anyway, bukan hanya museum ini yang ingin menunjukkan budaya batik dan budaya Indonesia, tapi ada berbagai macam event di Washington DC ya. Sebagai contoh kita sempat Passport DC. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nih, Passport DC adalah sebuah event di Washington DC mana kita bisa menguji berbagai embassy di Amerika, termasuk juga di Indonesia. Jadi para embassy yang di sini buka pintu mereka dan kita bisa gimana ya, experience mengalami berbagai budaya dari seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Embassy Indonesia kita belajar ngebatik ya. Ya, itu Mbak Dira sempat nyoba ya bikin Iya. batik, susah nggak sih? Susah banget, ternyata yang bikin batik bagus itu harus rapi dan saya orangnya kurang rapi jadi Sabar ya? belepotan. Bukannya nggak sabar juga, mau sabar pun juga tetap belepotan, tapi gimana itu membuka mata saya betapa susahnya batik. Karena lihat deh guys, kayak gini-gini tuh terutama yang pakai tangan tuh susah banget ya. Jadi itu appreciate lah saya mengenai batik itu, pengalaman itu. Oke, setelah direndam ini hasilnya menurut saya kurang bagus, kurang rapi, lihat ya. Tapi bukan pengalaman itu aja yang kita bisa belajar batik. Di Wow Indonesia Festival ada berbagai booth untuk belajar batik terutama untuk anak-anak. Tapi juga di situ ada berbagai UMKM yang menjual batik dan batiknya tuh keren-keren banget. Iya, udah modern. Indonesia tuh berusaha untuk mempopulerkan batik di Amerika. Iya, dan kerennya itu Wow Indonesia Festival tuh di depan Capitol Hill, gedung Kongres loh. Jadi kita bisa beli batik dan menikmati budaya Indonesia di depan di Pennsylvania Avenue, yaitu jalanan yang sangat populer banget di Washington DC. Jadi itu memang pengalaman yang gimana ya, saya terharu ya sebagai diaspora Indonesia di sini bisa lihat, wah ternyata batik Indonesia tuh di DC, di ibu kota Amerika Serikat tetap ya. Mudah-mudahan batik akan terus sukses ya. Amin, Dan amin. juga ada lagi sebenarnya sih, Apa itu? yaitu di New York Fashion Week. Ya kan? Oh iya, New York Fashion Week tahun ini ada banyak sekali. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada desainer-desainer yang memperlihatkan batik dan juga pakaian-pakaian mode-mode Indonesia lainnya ya. Itu pada di sini untuk memperlihatkan di panggung internasional New York Fashion Week. Emang udah keren banget deh. Batik semoga semakin maju dan semakin berkembang dan semakin banyak orang tahu dengan budaya batik.
Oke guys, itu dia pengalaman saya di George Washington University, kampus saya dulu ya. Saya sebagai alumni bangga sekali bisa lihat budaya Indonesia seperti batik dan unsur-unsur Indonesia lainnya di sekitar kampus ini, termasuk di Tekstil Museum di belakang saya ini. Jadi sekian dulu, saya Gandhira Pratama and happy Hari Batik Nasional. Bye-bye.